Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Maharatul Faikoh, NIM 21011111120050 dari Rekayasa Nilai Kelas A, Teknik Sipil Undip Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai, yaitu studi kasus 1 tentang Corporate Office Building. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang laporan value engineering-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang gambaran umum dari proyeknya. Nah, dokumen studi value engineering ini dilaksanakan pada tahun 1994 atas permintaan dari perusahaan real estate. Dan pada saat pelaksanaannya, ini berada pada tahap pengembangan desain yang mencapai 60% dengan biaya perkiraan untuk biaya konstruksinya itu sekitar 71 juta US dollar. Kemudian apa saja fasilitas utama dari corporate office building ini, yaitu diantaranya luas area kira-kira 800.000 square feet, terus memiliki 3 tingkat basement untuk tempat parkir, sebuah lantai mezanin untuk restoran, 2 menara perkantoran masing-masing 17 lantai, dan 3 tingkat toko. Kemudian, apa sih tujuan dari pelaksanaan value engineering ini? Tujuannya adalah untuk memperbaiki bentuk arsitektural dari gedungnya. Untuk tim pelaksananya sendiri, ini ditinjau dari 4 sudut pandang, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Sedangkan untuk anggota dari tim VE-nya diambil dari kantor konsultan value engineering, desainer, dan owner itu sendiri. Kemudian kita beralih ke tahap dari analisis value engineering. Yang pertama ada yang namanya tahap pra-study. Tahap ini yaitu dokumen proyek ditinjau oleh tim value engineering. Pada tahap ini belum diperkirakan rincian dokumennya dan daftar pertanyaan serta ide apa yang akan ditinjau nantinya. Kemudian kita memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap studi value engineering-nya. Di tahap studi ini ada lagi dibagi menjadi 5 fase. Nah, fase yang pertama atau tahap pertama yaitu tahap informasi. Setelah mempelajari dokumen terbaru, tim VE melakukan fungsi analisis berbagai komponen proyek, mempersiapkan analisis fungsi, lembar kerja analisis fungsi, crossword modelnya, dan model tersebut nantinya akan menunjukkan potensi terbesar dari peningkatan nilai pada masing-masing fungsinya. Nah, ini merupakan contoh function analysis worksheet pada studi kasus yang pertama ini, yaitu tentang corporate office building. Ini komponennya ada site work, terus ada struktural, ada arsitektural, mekanikal, electrical, equipment. Ada lagi dari komponen general, dan untuk totalnya itu biayanya mencapai kurang lebih 70 juta US dollar seperti terpampang dalam tabel yang ada di layar. Nah, function analysis worksheet ini dibuat pada tahap pertama tadi, yaitu pada tahap informasi. Kemudian pada tahap informasi, setelah kita tadi mengetahui atau membuat tentang analisis function worksheet, kita dapat membuat yang namanya crossword model. Nah, crossword model ini diambil dari tadi analisis function worksheet-nya tadi, terus kita buat dalam bentuk crossword modelnya. Sama tadi ada elemen site work, terus untuk buildingnya, untuk bangunannya ada struktural, arsitektural, mekanikal, electrical, equipment, dan secara general. Nah, dari analisis fungsi yang sudah dilakukan tadi, maka didapatkan 4 pekerjaan dengan nilai atau biaya yang tertinggi, yaitu untuk biaya struktural itu mencapai 10.619.126 US dollar, untuk arsitektural nih mencapai 30 juta, 33.087 US dollar, untuk mekanikal mencapai 12.331.068 US dollar, dan untuk elektrikal mencapai 12.881.000 US dollar. Nah, maka selanjutnya dari empat elemen tadi ya, ada struktural, arsitektural, mekanikal, dan elektrikal, maka
dibuatlah ide-ide kreatif atau kita memasuki tahap yang kedua. Nah, di sini tim VM memikirkan sebanyak mungkin alternatif untuk menekan life cycle cost-nya. Ide-ide yang dituangkan akan disaring lagi pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap penilaian, nanti akan di-ranking. Terus berikut adalah rekomendasi ide yang diajukan selama workshop berlangsung. Nah, ini contoh alternatif yang diajukan pada study case pertama ini, yaitu pada corporate office building. Nah, pada elemen arsitektural di sini ada relokasi tangga basement, ada menghentikan elevator yang ada di lantai dasar atas, ada menghilangkan atau menghapus eskalator dan tangga, dan lain-lain, sehingga arsitektural total untuk elemen ini adalah penghematan atau initial saving-nya itu mencapai 4.025.197 US dollar, dan untuk life cycle saving-nya mencapai 6.353.287 US dollar. Kemudian untuk elemen struktural ada penggunaan konstruksi lantai, yaitu kita menggunakan papan inti berlubang precast. Kemudian kita menghilangkan basement lantai 4 dan 5. Kita juga menggunakan lantai baja untuk area ini, dan kita mengurangi ketebalan dari basementnya dari 30 cm ke 20 cm dari setiap levelnya. Kemudian untuk initial saving pada elemen struktural ini mencapai 2.248.220 US dollar, dan untuk life cycle savingnya sama, yaitu 2.248.220 US dollar. Di sini juga ada ide-ide opsional ya. Yang pertama ada menggunakan balok dan plat 2 arah. Terus di sini ada menggunakan sama seperti S1A. Tapi ini juga kecuali untuk lantai basement untuk lahan parkir ya. Kemudian kita menggunakan precast prategang dan lain-lain. Kemudian untuk elemen mekanikal, diantaranya ada memodifikasi TEI design, ada menghapus AC di parkiran mobil, dan lain-lain, sehingga untuk initial savings pada elemen mekanikal ini mencapai 3.672.580 US dollar, dan untuk life cycle savingnya 5.434.720 US dollar. Kemudian untuk elemen lainnya, yaitu elemen elektrikal, ini mengkonfigurasi distribusi listriknya, mengkonfigurasi HVAC sistem elektriknya, mengkonfigurasi sistem penerangan, dan lain-lain. Sehingga untuk elemen ini penghematan inisialnya mencapai 4.703.730 US dollar, dan untuk life cycle savingnya mencapai 5.394.390 US dollar. Sehingga untuk total keseluruhannya dari beberapa elemen yang telah disampaikan sebelumnya itu mencapai 14.649.927 US dollar, dan untuk life cycle savingnya mencapai 19.430.617 US dollar. Nah, kemudian setelah tadi ada banyak sekali ide-ide kreatif, kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini, tim VM memberikan peringkat dari ide-ide yang diusulkan pada fase kreatif tadi. Ide yang tidak praktis dan tidak layak maka akan diabaikan. Kemudian untuk faktor penilaiannya antara lain keoptimalan ide tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk pengembangannya, kemungkinan penggunaannya, waktu pengimplementasiannya, dan besarnya potensi manfaat dan dampak ketika kita menggunakan ide-ide tersebut. Nah, diambillah beberapa ide di peringkat tertinggi yang mempunyai potensi penghematan yang besar namun tidak mengurangi nilai dari proyek tersebut, terutama nilai estetikanya seperti tujuan di awal. Kemudian setelah tahap penilaian, kita masuk ke tahap pengembangan. Nah, ide-ide yang terpilih pada tahap penilaian tadi, ide-ide dengan peringkat teratas, akan diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangannya
tahap pengembangan ini terdiri dari desain yang direkomendasikan apa, perbandingan antara life cycle cost dari desain asli dengan desain yang diajukan, dan keuntungan serta kerugian dari rekomendasi yang disusun dalam ringkasan naratif untuk membandingkan metode desain asli dengan perubahan yang diusulkan. Kemudian untuk alternatif yang dipakai, yang pertama ada menghentikan elevator di lantai dasar atas. Nah, ini untuk desain aslinya atau desain awalnya di setiap menara ada 6 elevator melayani lantai basement ketiga untuk tempat parkir. Kemudian lift yang sama ini juga melayani pengunjung menuju tempat belanja dan menara perkantoran 18 lantai. Kemudian untuk desain yang diajukan, ini menghentikan lift di lantai dasar atas, menambahkan 2 elevator hidrolik seberat 2.500 pounds di ruang bawah tanah di setiap menara, 1 di setiap sisi ujung tepi elevator untuk melayani parkir hanya antara lantai 3 basement dengan lantai dasar atas. Nah, pertimbangannya, desain saat ini tidak memenuhi persyaratan minimum untuk layanan elevator yang baik. Pemisahan fungsi lift yang diusulkan meningkatkan layanan kepada pengguna menara perkantoran dan pengguna parkir dan toko. Ini akan meningkatkan privasi penggunaan menara kantor karena pembeli tidak dapat melewati lantai atas seperti yang mungkin mereka dapat lakukan pada desain aslinya. Nah, proposal ini juga akan meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani ruang basement dapat diakses, yang tidak terjadi pada desain saat ini. Penghematan ruangan diperoleh dari lantai 1-3 basement, yaitu sekitar 100 meter persegi per lantai. Sebagai hasil dari proposal ini, ruang yang dihemat akan digunakan untuk asrama kecil yang dipindahkan, tangki penyimpanan air, ruang teknisi, dan ruang pendukung lainnya. Nah, berikut adalah total life cycle saving-nya yaitu 1.159.257 US dollar. Dengan desain originalnya itu biayanya 1.558.000 US dollar, dan untuk desain yang diajukan hanya kurang lebih 500 US dollar, sehingga savingnya itu dapat kurang lebih 1 juta US dollar. Di sini juga ada annual untuk operation and maintenance, ada untuk original itu membutuhkan 16.800 US dollar, dan untuk proposal yang diajukan, ide yang diajukan itu hanya 6.130 US dollar, sehingga penghematan untuk annual operation and maintenance ini mencapai 10.000 US dollar. Oke, berikut adalah cost worksheet-nya. Tadi penguraiannya di sini terlihat di original desainnya. Kita membutuhkan tower elevator untuk UG2B3, tower elevator untuk B4 dan B5, ada shaft walls, dan lain-lain. Totalnya 1.558.017 US dollar. Dan untuk proposal yang diajukan, ini tower elevator untuk basement hidrolik, garasi elevator, shaft walls, tower shaft walls, ini totalnya 499.295 US dollar, sehingga savingnya yaitu dari pengurangan biaya untuk original desain dikurangi proposed design, yaitu mencapai 1.058.722 US dollar. Sementara yang bagian kanan ini adalah sketsa untuk tower menara di bagian selatan. Oke, alternatif yang kedua, alternatif selanjutnya yaitu menggunakan beton precast hollow core untuk konstruksi lantai. Nah, untuk desain aslinya, konstruksi lantai untuk seluruh lantai di atas basement adalah beton core di tempat atau CIP yang membentang antara balok beton CIP dengan plat setebal 7 cm. Kemudian diajukan desain untuk menggunakan papan beton pracetak hollow core. Konstruksi diusulkan di semua area lantai di mana desain saat ini ditampilkan. Papan pracetak akan setebal 25 cm dengan plat setebal 7 cm di atasnya. Plat juga akan disediakan di desain aslinya. Nah, papan inti perongga akan membentang 9 meter di antara balok beton CIP yang membentang dalam arah utara ke selatan. Nah, berikut adalah total life cycle saving-nya mencapai 1.441.800 US dollar. Dengan original desainnya itu
kita membutuhkan biaya kurang lebih 4 juta US dollar dan untuk desain yang diajukan hanya 2.800.000 US dollar, sehingga untuk penghematannya ini bisa mencapai 1.400.000 US dollar kurang lebihnya ya. Nah, berikut adalah cost worksheet-nya. Untuk original desainnya tadi kan menggunakan balok beton yang dicor di tempat atau CIP untuk rib dan slabnya itu 4.248.700 US dollar, dan untuk desain yang diajukan kita menggunakan hollow core plank itu harga per unitnya lebih murah yaitu hanya 49,33 US dollar, sehingga untuk biaya totalnya itu hanya 2.806.900 US dollar dan diperoleh penghematan dari hasil pengurangan antara original design dengan proposed design. Nah, memasuki alternatif yang ketiga yaitu modifikasi desain TEIs atau Thermal Energy Storage. Nah, desain aslinya, desain saat ini membutuhkan sistem penyimpanan energi termal atau TES yang terdiri dari 4x690 meter kubik terpasang untuk 214 ton chiller. Kemudian pendingin bekerja 100% selama jam tidak sibuk, bukan jam sibuk, dan menyalurkan energi yang digunakan atau air dingin untuk periode sibuk dan untuk penggunaan darurat. Kemudian untuk desain yang diajukan, tim VM mengajukan untuk mengurangi basement lantai 4 dan 5 dan merelokasi ruang pompa ke basement lantai 1. Proposal ini dapat diimplementasikan hanya jika elevator berhenti di lantai dasar. Plat harus diturunkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk ruang angkat di bawah elevator yang berhenti di atas lantai dasar. Juga hanya 1 riser per menara untuk yang diproposalkan dalam sistem TS ini. Nah, ini total penghematannya mencapai 975.000 US dollar dengan desain aslinya itu membutuhkan kurang lebih 2.400.000 US dollar. Untuk yang diproposalkan atau diajukan itu 2 juta US dollar, sehingga penghematannya itu mencapai 454 US dollar. Kemudian untuk operation and maintenance pada desain aslinya itu mencapai 237 US dollar. Untuk proposalkan hanya 182 US dollar, sehingga penghematannya 55.200 US dollar. Ini adalah life cycle worksheet-nya. Ini untuk chillers, ini untuk replacement cost, ini untuk annual cost-nya. Dan yang di sebelah kanan ini ada sketsa dari pump room atau ruang pompa yang diajukan. Kemudian alternatif yang keempat adalah konfigurasi distribusi listrik. Untuk desain aslinya, sistem existing menggunakan feeder 13,8 kV dari ruang instalasi listrik yang terhubung dengan pemilik panel distribusi dengan 4 kali 2000 kV ampere transformator untuk menurunkan tegangan 220 volt. Masing-masing transformator terhubung dengan panel distribusi utama atau MSB untuk beban HVAC dengan general power. Kemudian untuk desain yang diajukan itu menghapus sistem basedock atau komponen penghantar listrik tanpa kabel, merelokasi transformator pada lantai gedung, mengurangi ukuran persyaratan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 transformator untuk distribusi general power dengan daya sekunder sebesar 220 volt, menghubungkan semua transformator dengan kabel loop 13,8 kV dan loop dapat mencapai jembatan lantai 17. Kemudian untuk pertimbangannya, sistem yang didesain saat ini sangatlah mahal, tanpa dilengkapi fleksibilitas untuk mentransfer daya dari satu menara ke menara lainnya. Nah, penggunaan basedock ini lebih memerlukan biaya perawatan lebih banyak dibandingkan penggunaan kabel. Jadi, sistem yang diajukan dapat mencapai keduanya, yaitu fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Ini adalah life cycle saving-nya total 1.897.974 US dollar dengan biaya untuk original desainnya itu 2.500.000 US dollar. Untuk biaya dari desain yang diajukan itu hanya 781 US dollar, sehingga penghematannya itu mencapai 1.700.000
$534.000 US dollar. Kemudian ini juga ada operation and maintenance. Untuk originalnya mencapai $25.000 US dollar, dan untuk ide yang diajukan hanya $7.800 US dollar, sehingga penghematan untuk UNM ini mencapai $17.360 US dollar, sehingga totalnya mencapai kurang lebih 1.900.000 US dollar. Nah, berikut cost worksheet dan sketsanya dari rekomendasi untuk mengkonfigurasi ulang dari distribusi elektrikal atau distribusi listriknya. Oke, baik. Setelah tahap pertimbangan tadi, maka kita selanjutnya di tahap presentasi. Nah, rekomendasi VE selanjutnya disaring oleh tim Value Engineering. Sebelum melakukan presentasi pada akhir loka-karyanya, proposal akan ditinjau kembali, diedit, dan dievaluasi ulang untuk perhitungan penghematan biayanya. Nah, sampailah kita pada tahap kesimpulan, yaitu tim VE ini berhasil mengembangkan 45 proposal perubahan dengan penghematan biaya mencapai $14,5 juta dan $19,4 juta pada pemasukan total dari dua opsi proposal mekanikal. Penambahan 30 ide disediakan sebagai saran desain yang dapat memperjelas desain, meningkatkan desain, dan menurunkan biaya. Sementara untuk penghematan life cycle cost-nya itu mencapai $8.500.000 per tahun untuk penghematan tahunannya. Nah, berikut adalah rangkuman dari rekomendasinya. Untuk arsitektural ada 16 proposal yang diajukan, struktural ada 5 proposal yang diajukan, mekanikal ada 15 proposal yang diajukan, dan elektrika ada 9 proposal yang diajukan, sehingga totalnya ada 45 proposal yang diajukan dengan total initial saving-nya mencapai $14.649.727 US dollar dan life cycle saving-nya mencapai $19.430.617 US dollar. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perbuatan dan perilaku. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.